Shalom semua, saya Samuel Situmorang, Magister Pendidikan. Akan memandu kalian kuliah pengembangan kurikulum. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu pengembangan kurikulum PAK. Kurikulum PAK merupakan panduan yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan agama Kristen. Kurikulum yang baik dan kontekstual akan membantu peserta didik untuk mengembangkan iman, pengetahuan, dan karakter mereka dalam Kristus. Sekelompok siswa dan guru sedang berdiskusi di kelas. Dalam perkuliahan ini, kita akan mempelajari langkah-langkah, komponen, dan evaluasi dalam pengembangan kurikulum PAK. Dengan memahami hal ini, kita diharapkan dapat berperan aktif dalam pengembangan kurikulum PAK yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Langkah-langkah pengembangan kurikulum PAK. Berikut adalah beberapa langkah dalam pengembangan kurikulum PAK. 1. Analisis situasi, mengidentifikasi kebutuhan dan konteks peserta didik. Pada tahap ini, kita perlu memahami karakteristik peserta didik, seperti usia, latar belakang, dan kebutuhan belajar mereka. Kita juga perlu mempertimbangkan konteks sosial dan budaya di mana mereka hidup. 2. Perumusan tujuan, menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan dengan jelas dan terukur. Tujuan ini harus sejalan dengan visi dan misi pendidikan agama Kristen. 3. Pengembangan isi, memilih materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Materi pembelajaran harus relevan dengan kebutuhan dan konteks peserta didik. Materi juga harus kontekstual dengan perkembangan zaman dan budaya. 4. Pemilihan strategi pembelajaran, menentukan metode dan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada berbagai metode dan strategi pembelajaran yang dapat digunakan, seperti ceramah, diskusi, dan proyek. Pemilihan strategi harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. 5. Pengembangan penilaian, menentukan cara untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Penilaian tidak hanya terbatas pada tes tertulis, tetapi juga dapat mencakup observasi, portofolio, dan proyek. 6. Implementasi, menjalankan kurikulum yang telah dikembangkan. Implementasi kurikulum harus dilakukan dengan cermat dan konsisten. 7. Evaluasi, menilai efektivitas kurikulum dan melakukan revisi jika diperlukan. Evaluasi kurikulum dilakukan untuk mengetahui apakah kurikulum tersebut telah mencapai tujuan yang diharapkan. Hasil evaluasi kemudian digunakan untuk melakukan revisi dan perbaikan kurikulum. Pengembangan kurikulum PAK adalah sebuah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Dengan memahami langkah-langkah ini, kita diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan kurikulum PAK yang berkualitas dan bermanfaat bagi peserta didik. Komponen-komponen kurikulum PAK. Berikut adalah beberapa komponen penting dalam kurikulum PAK. 1. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 2. Isi, materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. 3. Strategi pembelajaran, metode dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 4. Penilaian, cara untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. 5. Sumber daya, bahan ajar, media pembelajaran, dan infrastruktur yang diperlukan. Semua komponen ini saling terkait dan penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi kurikulum PAK. Evaluasi kurikulum PAK dilakukan untuk mengetahui efektivitasnya. Evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti tes, observasi, angket, wawancara, dan laporan. Evaluasi kurikulum harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kurikulum tersebut tetap relevan dan efektif. Hasil evaluasi kemudian digunakan untuk melakukan revisi dan perbaikan kurikulum. Kesimpulan, pengembangan kurikulum PAK yang baik dan kontekstual sangatlah penting untuk mencapai tujuan pendidikan agama Kristen. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan kurikulum PAK, dan terdapat beberapa komponen penting dalam kurikulum PAK. Evaluasi kurikulum PAK perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya.